zikrallah atau idza ru'u zikrallah, gitu ya. Dikatakan di hadis Nabi itu dalil foto tuh, dalil foto habaib, dalil foto kiai-kiai kita. Apakah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang baik di antara kalian? Ya, itu kalau kalian melihat wajahnya, kata Nabi, kalian ingatnya Allah. Tuh, ngelihat Habib Saleh Tanggul, ingatnya Allah. Ngelihat Habib Abdul Qadir Balfaqih, ingatnya Allah. Ngelihat Kong Kiai Nur Ali, ingatnya perjuangannya di medan perang. Lihat gitu. Jadi kata Nabi, kalau kamu pengen lihat orang-orang terbaik di antara kamu, ketika kamu pandang wajahnya, ingatnya Allah. Kan gitu. Ingat Ustadz Afif, wah ingat ngaji subuh, gitu ya. Ingat Kiai Munawir, wah ada subuh, gitu. Ingat Aji Anu, ingat DKM. Ada lagi teman, ingat dia nih. Kalau ngelihat dia, ingat joran pancingan. Kerjanya ngajakin mancing mulu, gitu ya. Jadi wajah itu syahidun anil khabari, syahidun an. La tas'alil mar'a an khalaikiha biwajhi syahidun anil khabari. Jangan kamu tanya seseorang dari akhlaknya, lihat wajahnya. Wajah orang soleh memancarkan kesolehan, mengingatkan kita mau. Nah itu riwayat Imamul Bazzar. Akhirnya jadilah foto-foto habaib itu. Jadi kalau ditanya sama teman-teman kita yang beda aliran, mana itu dalilnya foto-foto? Dilarang menaruh. Iya, yang dilarang itu foto-foto penyembahan berhala. Yang dilarang itu foto-foto orang yang diagungkan, dikultuskan seolah-olah dia adalah sesuatu yang bisa ngasih manfaat. Enggak. Kita pajang foto guru-guru kita biar kita malu kalau nggak ngaji, biar kita malu kalau nggak berakhlakul karimah. Iya, itu ada foto Muallim Syafi'i Azami, oh itu ada foto Habib Anu, anak malu banget kayak begini. Nah, itu termasuk foto terhebat yang afdoliyahnya di rumah-rumah kalian adalah Mekah dan Madinah, gitu ya. Ini ada foto Mekah, ada foto Madinah. Anak kita nempelin artis Korea di samping Mekah, emang gedek juga itu. Jangan biarkan tembok kita ada sesuatu yang melupakan kita sama Allah, gitu Pak. Ya, alhamdulillah tadi di rumah kalau baru masuk Majlis Salim langsung ada Ka'bah, ada Madinah. Biar orang ingat itu. Biar rumah kita menjadi bagian rumah mulia. Kira-kira tembok antum ada gambar apaan? Nah, ada kunci emas, toko emas, kalender kemenangan, kalender mahkota, apa segala macamnya. Dulu zaman dulu orang suka gantungin garpu, sendok emas, ingat gak tuh? Kalau boleh dari haji. Nah, itu kalau emas asli haram itu hukumnya. Kalau emas asli bagusnya itu kuningan, nggak boleh. Kalau emas asli nggak boleh dipajang begitu ya. Emas itu hanya boleh dipajang di tempat haibatul Islam. Di antara mana tuh? Corong Mekah tuh, apa namanya? Talang air Mekah, tulisannya itu semuanya tuh. Hatta masjid, Masjid Kuba emas boleh. Untuk apa? Haibatul Islam. Untuk masjid nih, misalnya ini pakai emas gitu ya, jangan hilang ya. Oh, sini mah hilang, nah, jangan repot jagainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adam an-nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang sangat mulia di rumah Allah, di tempat yang paling Allah cintai. Semoga pandangan Allah kepada kita hari ini menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang bertakwa, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut, saya mengambil hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Memang banyak yang barangkali hal-hal terlewat, barangkali yang kecil. Dulu waktu ngaji sama Abuya, kata Abuya Sibun Namsir, kadang ngaji itu bukan soal alimnya,
Kadang ngaji itu soal mengulang. Kenapa mengulang? Diulang aja masih pada locot, apalagi kagak diulang. Diulang aja pada kelepas gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk mengulang maraji, mencari sandaran ya, untuk kemudian kita mengulang-ulang pelajaran itu penting. Penghafal Quran juga begitu ya. Ya harus murojaah terus, mengulang terus. Sebab hafalan itu kata Nabi kal jamal, kayak onta. Orang yang hafal Quran itu kayak onta. Kalau nggak diulang, itu kayak nggak diikat ontanya. Zahabat kata Nabi. Itu yang ngomong Nabi. Jadi kita jangan sok tahu, Nabi aja ngomong begitu. Hafalan itu kayak onta. Kalau dia nggak diikat dengan pengulangan, al-maraji atau muzakarah, maka dia akan lepas gitu ya. Ya sekali orang-orang yang hafal alfiah aja 3 tahun nongkrong di Jakarta jadi karyawan, hilang itu hafalannya. 1000 bait hilang. Dulu mah kita fa'al tawa'atat wa ya fali minuni wa filana filun yang jali jari wa tanwini wa nida wa'al wa musadin. Dulu makanan sehari-hari. Sekarang mah kalau nggak melihat kitab berat juga, karena udah terlalu banyak maksiat sebetulnya, makanya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yati ahadukum syaitan fi salati. Kata Nabi, datang setan di salat kalian tuh. Akan datang setan ketika kalian mau sholat. Emang begitu setan kerjaannya. Kalau kita mau bikin ibadah, dia bikin panitia. Buat ngapain? Ngerepotin ibadah. Kalau di tempat hiburan si setan udah nggak usah bikin panitia, emang udah tempat hiburan. Ini di masjid, setiap kita mau sholat ada aja urusannya tuh. Apa mau kencing lah, ya mau buang air lah nonton Portugal lawan apa kemarin. Ya nungguin Ronaldo golin sampai penalti begitu, kagak pengen kencing, kagak pengen lempengan wudhu, ntar kencing, ntar kentut. Ada aja. Ya emang setan begitu, setan. Nabi yang ngomong kapan? Yati ahadakum syaitanu fi salati, akan datang setan di dalam sholat kalian. Fayanfuhu fi maq'adihi, maka beliau ditiupin setan tuh sama kita gini. Jadi fayukhayyal ilaihi, maka terjadi ragu-ragu tuh, anahu ahdasa walam yuhdis, saya batal apa kagak? Saya batal, perut jadi berat, ini batal apa kagak? Ini hadas apa kagak? Tuh setan kerjanya yuwaswisu fi. Maka dikasih tahu sama Nabi, setan punya jalan, Nabi punya jalan. Fa idza wajada dzalika falayan sarif. Kalau kamu ngerasain perut kayak begitu modelnya, udah kerakak kerupuk ya, hatta yasma sautan. Jangan buru-buru nganggap itu kentut. Sampai kentut itu ada 2. Yasma'u sautan, kedengeran suaranya, au yajidarihan, atau kecium baunya. Beres deh. Suara kagak, bau kagak, lanjut. Yang bikin begitu setan. Suara kagak, bau kagak, temen mukul, batal. Berarti teman kebauan, kitanya aja lagi pilek ya gitu ya. Nah jadi ini diajari sama Nabi. Akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadis Abdullah bin Zaid wali Muslim an Nabi. Saya teringat kalau riwayat Imam Bazzar itu, beliau yang meriwayatkan hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ala ukhbirukum min khiyarikum idzaru zikrullah atau idzaru zikrullah, gitu ya. Dikatakan di hadis Nabi itu dalil foto tuh, dalil foto habaib, dalil foto kiai-kiai kita. Apakah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang baik di antara kalian? Ya, itu kalau kalian ngelihat wajahnya, kata Nabi, kalian ingatnya Allah tuh. Ngelihat Habib Saleh Tanggul, ingatnya Allah. Ngelihat Habib Abdul Qadir Balfaqi, ingatnya Allah. Ngelihat Kong Kiai Nur Ali, ingatnya perjuangannya di medan perang. Ngelihat gitu. Jadi kata Nabi, kalau kamu pengen lihat orang-orang terbaik di antara kamu, ketika kamu pandang wajahnya, ingatnya Allah. Kan gitu. Ingat Ustadz Habib, wah ingat ngaji subuh, gitu ya. Ingat Kiai Munawir, wah ada subuh, gitu. Ingat Ajianu, ingat DKM.
Ada lagi teman ingat dia nih, kalau ngelihat dia ingat joran pancingan, kerjanya ngajakin mancing mulu, gitu ya. Jadi wajah itu syahidun anil khabari, syahidun la tas'alil mar'a an khalaikiha biwajhi syahidun anil khabari. Jangan kamu tanya seseorang dari akhlaknya, lihat wajahnya. Wajah orang soleh memancarkan kesolehan, mengingatkan kita mau. Nah itu riwayat Imamul Bazzar. Akhirnya jadilah foto-foto habaib itu. Jadi kalau ditanya sama teman-teman kita yang beda aliran, mana itu dalilnya foto-foto? Dilarang menaruh. Iya, yang dilarang itu foto-foto penyembahan berhala. Yang dilarang itu foto-foto orang yang diagungkan, dikultuskan seolah-olah dia adalah sesuatu yang bisa ngasih manfaat. Enggak. Kita pajang foto guru-guru kita biar kita malu kalau nggak ngaji. Biar kita malu kalau nggak berakhlakul karimah. Iya, itu ada foto Muallim Syafi'i Azami. Oh, itu ada foto Habib Anu. Anak malu banget kayak begini. Nah, itu termasuk foto terhebat yang afdoliyahnya di rumah-rumah kalian adalah Mekah dan Madinah, gitu ya. Ini ada foto Mekah, ada foto Madinah. Anak kita nempelin artis Korea di samping Mekah. Emang gedek juga itu. Jangan biarkan tembok kita ada sesuatu yang melupakan kita sama Allah, gitu Pak. Ya, alhamdulillah tadi mah kalau baru masuk Majelis Salim langsung ada Ka'bah, ada Madinah. Biar orang ingat itu. Biar rumah kita menjadi bagian rumah mulia. Kira-kira tembok antum ada gambar apaan? Nah, ada kunci emas, toko emas, kalender kemenangan, kalender mahkota, apa segala macam ya. Dulu zaman dulu orang suka gantungin garpu, sendok emas, ingat gak tuh? Kalau boleh dari haji. Nah, itu kalau emas asli haram itu hukumnya. Kalau emas asli bagusnya itu kuningan, nggak boleh. Kalau emas asli nggak boleh dipajang begitu ya. Emas itu hanya boleh dipajang di tempat haibatul Islam. Di antara mana tuh? Corong Mekah tuh, apa namanya? Talang air Mekah, tulisannya itu semuanya tuh. Hatta masjid, masjid Kuba emas boleh. Untuk apa? Haibatul Islam. Untuk masjid nih, misalnya ini pakai emas gitu ya, jangan hilang. Ya. Oh, sini mah hilang, jangan repot jagainnya. Nah, jadi kentut itu begitu ya. Kentut itu kalau dia nggak kedengaran suaranya atau nggak kecium baunya, falayan sorry. Nabi bilang jangan buru-buru ngebatalin berangkat. Itu adalah setan. Wanawuli Hakim an Abi Sa'id marfu'an, hadisnya marfu'. Wa malin nabihi hiyal marfu' wa mali sahibin hiyal maqtu, gitu di dalam kitab apa namanya Nazom Imam Baiquni disebutkan wa malin nabiyil marfu, hadis yang sampai ke Nabi namanya hadis marfu. Wa mali tabin hiyal maqtu, hadis yang sampai ke tabiin atau tabiin adalah hadis maqtu. Kalau sampai sahabat namanya mursal. Jadi gini, misalnya ada riwayat an Umar gitu ya, dari Umar, berarti ini bukan hadis, ini asar sahabat bahwa Umar nyuruh melarang menjual budak-budak wanita. Dalam kitab yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad membolehkan. Nah, ini ada dua perbedaan. Kenapa Umar membolehkan, Nabi Muhammad membolehkan, Umar melarang, gitu ya. Nanti itu ada tafwidul hadis namanya. Jadi ada asar sahabat, ada dari Nabi. Kalau datangnya dari sahabat, itu namanya mursal, marasil sahabat. Jadi nggak nyampe Nabi. Nah, kalau nyampe Nabi namanya marfu, hadisnya sampai ke Rasulullah. Nah, kalau sampai tabiin di bawahnya sahabat, itu namanya maktu. Jadi maktu, mursal, marfu, gitu. Hadis begitu. Ini kalau semua hadis diterima. Seperti diantaranya begini, an-nazafatu minal iman, itu hadis apa asar itu ya? Kan gitu. Saya nggak nemuin tuh di Bulughul Maram an-nazafatu minal iman, mungkin di kitab yang lain. Oh, lihat syahidnya, gitu ya. Kalau ngaji hadis begitu Pak, nggak boleh satu hadis kemudian kita telah mentah-mentah sebelum ada penjelasan di hadis-hadis sebelumnya atau ada penjelas dari ulama muhaddisin. Nah, diriwayatkan dalam Imam Hakim dalam hadis marfu, iza jaa ahadukumus syaitan, maka akan datang kepada kalian setan di saat kalian mau ibadah, innaka ahdasat, falyaqul kadzabat, falyaqul fi nafsi, maka dia suka ngomong di dalam dirinya dia, batal ente, batal. Maka ada kaidah usul fiqh tuh yang bikin al yaqinu la yuzallu bisyak. Kaidah usul fiqhnya, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Begini, konklusinya, kalau kita udah wudu
Di Istiqlal lagi ikut tablik akbar. Tadi aneh batal kagak, ambil kagak, karena yang bikin bahasa batal kagak itu setan, gitu ya, ambil kagak. Nah kalau begini, udah wudu belum, ambil mana? Belum, udah wudu belum, pasti belum. Kalau batal sama kagak udah masuk wilayah wudu. Tapi kalau udah wudu belum, sama kayak begini, 2 rakaat apa 3, ambil berapa? 2. Sah apa kagak, ambil mana? Sah. Tapi kalau udah bayang belum, ambil mana? Udah pasti kagak bayang itu. Oke, udah. Ya, setan itu begitu kerjaannya, ngerjain amal ibadah kita, dan setan yang paling jago yang itu. Kalau setan di tempat mabuk mah kagak jago, itu setan teler. Nih setan yang paling jago nih, ngegodain dari mulai imam, makmum digodain semua. Imam baru keluar masjid digodain. Tadi bacaan gue cakep apa kagak ya? Rasanya gue doang yang hafal Quran. Oh, imam, muazin juga begitu. Kayaknya gue doang yang lantang muazin. Terus begitu terus. Nah kita nih yang udah ibadah keluar, alhamdulillah jadi ahli surga. Ketemu orang lagi lari di epicentrum situ tuh, ahli neraka semua nih tuh, setan tuh kerjaan tuh. jangan. Kita ibadah la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau terjadi satu kebaikan nanti diatur di sini, alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Kata Nabi, jika kau mendapati satu kebaikan yang terjadi pada dirimu, langsung segala puji bagi Allah yang menyempurnakan saya menjadi orang soleh. Nah gitu, kembalikan kepada Allah. Jangan, ya Allah, salah satu yang bikin setan keluar dari surga apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari debu, saya dari api. Jadi kalau jemaah Al-Bakri ada yang mengatakan saya lebih baik, ponakannya setan. Itu udah ponakannya setan. Tapi kita berusaha menjadi orang baik, bukan merasa lebih. Hati-hati kalau udah merasa lebih dari segalanya tuh, hati-hati, ngeri, serem. Ya memang kadang ada pujian-pujian, ya, ada pujian-pujian. Ya Imamul Ghazali dikata, yo imam, anta rakhis, anta alim. Diambil, dihajar itu bocah yang ngomong dia alim, dia hafal ini, diambil, dihajar itu. Anak syaitan, ente setan. Masya Allah. Kenapa? Mencoba menggoda amal saya untuk jadi sombong. Hati-hati pujian itu begitu. Kira-kira Pak, kalau kita punya burung murai, wah murai lu begini-begini, kita takut nggak tuh orang? Malah ditambahin ya nggak? Mau ditambahin lo, buah gitu ya. Apalagi orang Betawi ya, jangan kata seri, jangan kata kalah, seri aja. Oh udah, ana khairum minhu gitu ya. Alas, udah kelar ya. Jadi kalau masalah kentut, tunggu suaranya atau kecium baunya. Atau kalau ada nggak enak di perut, sampai hadis yang lain disebutkan jangan kamu sholat dalam keadaan akhbasan. Apa akhbasan? Bawa dua yang khobas. Jadi kalau mohon maaf, kalau mau sholat jangan bawa hadas. Emang udah pembukaan dua, paham nggak maksudnya? Udah mules, pembukaan 2. Takut begitu sholat aja Ustadz Maliki baca surah Al-Hasyr, kelar gak tuh pembukaan 8? Ya Allah, 1 rakaat masuk pembukaan 8. Oh begitu kunut udah pembukaan 12. Ya, jadi bahaya kalau sholat bawa hadas. Jangan jadi penyakit Pak. Salah satu penyakit kantong kemih itu karena biasa nahan kencing. Kemarin saya punya ponakan terinfeksi kantong kemih itu ya. Nah, kemudian dokternya gampang, dokternya bilang ini sering nahan kencing kan kotoran, jangan ditahan, itu adalah jalan kesehatan. Makanya Nabi nggak ngasih kalau kita mau kencing dulu, kalau mau kentut dulu, apalagi mau kentut Pak, kentut pakai ditahan biru muka ya, la ilaha illallah, kentut pakai ditahan panas dingin itu aja. Jangan orang butuh kentut itu butuh berapa buat operasi kentut ya, jangan, itu nikmat ya, itu nikmat dari Allah. Tapi juga jangan sembarangan, tapi buang aja lagi.
Semua. Nah sekarang masuk bab adabul khala, masuk kamar mandi. Babu adabil qada'il hajati an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza dakhala al-khala wada'a khatamahu akhrajal arba'a wa huwa ma'lul. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke kamar mandi, ke hammam, toilet, beliau meletakkan cincinnya. Ada apa di cincin Nabi? Nah, kenapa Nabi meletakkan cincinnya? Akhrajal arba'a wa huwa ma'lul. Disebutkan di sini kinayah an khurujil baul wal ghaid. Jadi disebutkan di sini bahwa innama khatamahu li'annahu kana maktuban fi Muhammadur Rasulullah. Wa fil hadis dalilun ala siyanati bil awwali adzakranil jin wa tanid inaihim. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam hadis tersebut bahwa cincin Nabi itu adalah stempel. Jadi Nabi punya cincin berlaku sebagai stempel. Wa kana fil khinsor, dipakainya di sebelah kelingking. Cincinnya bulat, bacaannya Muhammad Rasul Allah, 3 kata. Jadi Muhammad yang atas, Rasul yang tengah, Allah yang bawah. Ada yang mengatakan Allahnya di atas, Rasulnya di tengah, Muhammad jadi Muhammad Rasulullah. Itu boleh-boleh saja, karena memang bulat. Kalau sifat bulat itu tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih bawah, namanya juga bulat. Bulat itu kalau diginiin Allahnya di atas, kalau diginiin Allahnya di bawah, sawat, gitu ya. Itulah cerdasnya Nabi. Nabi nggak bikin kotak cincinnya, tapi bulat. Nah, cincinnya berlaku sebagai stempel surat-surat beliau. Beliau kirim surat ke Raja Kisra, ke Raja Koinuko, ke Raja Heraklius, Herkol, dikirim ya raja-raja tersebut. Nah, untuk apa? Untuk delegasi ngasih surat min Muhammad Rasulullah, gitu ya. Nah, makanya beliau meletakkan cincin di depan kamar mandi. Jangan sampai ada asma Allah masuk kamar mandi, gitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Fikihnya apa? Tidak boleh ada zikrullah, penyebutan Allah, lafaz Muhammad, sholawat di dalam kamar mandi. Terus bagaimana kalau kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawais? Kalau saya lagi bersihin itu, nah itu bacanya di dalam hati, bukan disebut, bukan bil lafaz, tapi di dalam. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi itu masih di depan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, nanti ada hadisnya. Kemudian kita masuk dengan kaki kiri. Banyak orang tergelincir di kamar mandi, wa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari meninggal di kamar mandi. Itu ya, makanya kalau di kamar mandi orang tua kudu dituntun. Kenapa di kamar mandi? Disebutkan ya, innahu makanal jin wa syayatin. Itu tempatnya jin sama setan. Emang begitu. Tergelincirnya kita. Makanya itu kamar mandi, toilet, Nabi ngajarin cara berdoa ke kamar. Belum ada ajaran agama, mohon maaf. Belum ada ajaran agama di Indonesia selain Islam yang nabinya ngajarin masuk kamar mandi baca doa. Karena Nabi yang paling tahu. Sampai di dalam riwayat, kalau setan itu mendengar suara azan, dia akan lari, yafiruna minkum, kalau dia akan lari dari kalian sabain sampai 70 perjalanan. Ada yang mengatakan 70 langkah dan sebagainya. Kemudian mereka masuk ke lubang-lubang WC demi takut dengan suara azan. Subhanallah. Makanya kalau ada kesurupan, azanin aja, Pak. Ada orang kesurupan nih, azanin aja. Cuman kok nggak sembuh, Ustaz? Karena memang yang azan belum sholat, emang gak pernah sholat ya azan. Udah salah lagi, bukan Allah, pakai Allah lah. Setan ketahui ini Allah. Nah, ini khazinatul Islam. Ini sebetulnya perbendara Islam. Belum pernah ada Nabi ngatur makan, ngatur masuk toilet. Saking peduli sama umat, tuh tempatnya setan sama jin tuh. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Coba saya mau tanya, yang lama-lama di kamar mandi orang laki orang perempuan? Makanya dominan orang perempuan di kamar mandi. Sementara di kamar mandi tempatnya siapa? Berarti perempuan? Bapak yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Sebab begitu adanya. Kamar mandi jangan lama-lama. Jangan kalian dia tekalan ngobrol, kamar mandi ngobrol. Itu kerjaan saya waktu di Atakwa itu. Ya, kalau lagi jadi pengurus lah, kamar mandi katakan ada 7 kamar, yang ini ngobrol sama yang ini, udah di luar kita nyiapin rotan. Dalilnya lah ya takala memang nggak boleh kata Nabi
Jangan tuh, lu punya sampo nggak? Gua ada nih, lempar dong gitu ya. Namanya juga asrama, santri. Nah, kita di luar udah megang rotan. Mantap kalah mantap. Siapa yang ngomong tadi? Cetek. Iya, nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh kamu. Kadang-kadang istri juga, Pak, aku jalan ya. Jawab nggak, Pak? Jawab nggak? Jawab pakai air. Tandanya iya. Mohon maaf, lagi tagowat, lagi goitun, lagi buang air besar. Kayak apa sih, la ilaha illallah. Nggak punya adab. Wah, tata adab, nggak boleh. Jangan. Wah, Habib Umar adab ya. Saya kasih tahu ya, orang yang benar-benar adab tuh, masya Allah. Kalau ngaji, benar-benar ngaji yang saya rasa, dalam tanda kutip ya, maksudnya gini, amaliyahnya begitu. Habib Ahmad Jindan tuh, saya kan ngaji Sabtu sore, dulu tahun 2007, nama kitabnya kayak Risalatul Muzakarah. Begitu, beliau kan pakai imamah Pak Habib Ahmad Jindan, adanya Habib Jindan. Nah, lagi kita baca, habis baca, katanya, intazir sah, tunggu bentaran, saya mau ke hammam, mau kamar mandi. Dibuka imamahnya, dibuka pecinya. Ternyata dari balik, ini murid Habib Umar nih, dari balik peci gamisnya keluar peci lagi, khusus ke kamar mandi. Sebab kata Nabi, memang kalau kalian masuk kamar mandi, tutup kepala kalian. Makanya orang dulu nutupnya pakai anduk atau pakai, itu benar Pak, itu sunnah. Baru kita, dulu saya ngaji hadisnya ketemunya di guru, oh gini. Tapi khusus peci kamar mandi, jangan peci ceramah dibawa kamar mandi, main masuk kayak pakai peci ceramah, lebau gitu ya. Jadi ada peci khusus di situ, masya Allah. Itu baru akhlak, baru kita ngaji. Nah ini baru ngaji dalilnya, amalnya terjadi. Saya juga kaget, dibuka imamahnya. Dia masuk, diambil, ternyata punya peci khusus kamar mandi. Pak, kalau itu di kamar mandi dia, saya nggak jadi masalah. Itu di otista, rumahnya kan celeduk sono, pakai bawa peci. Itu yang kita ibu muridnya, la haula. Nah ini baru guru, dalam tanda kutip amaliyahnya, masya Allah. Dan memang begitu orang dulu. Tapi orang dulu saya yakin bukan karena sunnah, karena toiletnya adalah jamban, biar kagak kelihatan, ditutupin pakai kain, bener nggak? Sebetulnya Pak, mari kita telah lebih lanjut. Tidak boleh yang namanya buang hadas itu yang takil, berpindah tempat. Saya mau nanya, jamban orang dulu pindah nggak? Lah ini buang airnya di sini, ceboknya di mana? Saya mau nanya. Ya kan? Ini kan jambannya di sini, pakai pindah nggak? Sebetulnya Allah yang takil. Baca kitab Sapinah aja dah. Syarat toharo dengan batu. Syarat toharo dengan Allah yang takil, jangan kita pindah tempatnya. Pindah tempat antara kita buang air sama istinja. Aslinya begitu. Cuman orang dulu jambannya di sini, rumahnya di RT 3. Dia jalan dulu. Udah gitu ketemu Pak RT di tengah jalan lagi. Nanyain 17 Agustus. Kering kagak itu? Oh, mohon maaf ini. Mohon maaf. Nah, berdasarkan alhamdulillah, berdasarkan teknologi informasi, ngaji udah tersebar, fikih udah di mana-mana. Orang jadi tahu, oh nggak boleh. Kalau mau di situ ya di situ. Jadi istinja dengan batu diganti sekarang istinja dengan tisu. Maka tisu harus memenuhi 8 syarat. Wasamaniyata asyrat fi thaharati bil hajar, gitu kalau ngaji. Jadi kita bersih-bersih pakai tisu, tisunya harus memenuhi syaratnya batu di zaman Nabi. Apa? Ala yang takil, ala yujawizu ali akhar, ala yujawizul ma, sebelum kering najisnya kering. Karena kalau kering di tisu ini bagaimana? Benar nggak? Saya bukan lagi ngomong buang air kecil, buang air besar. Itu yang saya bilang. Kadang di tengah jalan diajak ngobrol lagi, belum istinja. Kayak apa itu keraknya? Ini bukan jorok-jorokan, fikih mah harus begitu, benar nggak? Benar ya. Nah, singkatnya itu deh. Jadi Nabi, udah saya nggak lanjut ini, kita mau makan ntar pagi. Jadi waktu kemarin anak ketemu, udah pernah cerita belum tentang ini, kan masih tentang najis ya. Di Dobit sih, ada yang Dobit. Saya ketemu mantunya Al Habib Abdullah bin Sami Latos. Abdullah bin Sami itu kan ahli fikih Lugo. Kuburnya di samping Keramat Kuncung tuh. Ini Habib Ahmad Kuncung. Di sampingnya nih. Nah dia gurunya Mu'alim Syafi'i Adami, gurunya
Nah, saya ketemu mantunya, saya mau dobit. Dobit itu memperkuat omongan dulu tentang apa namanya, anduk hewan jeroan dikeprak di batu panas. Kan dulu kagak ada air kayak kita kan kocolan banyak, ya tinggal gituin. Kita ngomong di Arab nih Pak, dimana anduk jeroan itu kudu dimanfaatkan, maka dikeprak di batu panas. Jadi batu panas dikeprak, prak gitu cara ngebersihinnya, cara toharoh daripada anduknya. Saya minta didobit gitu, kata dia khotok, nggak begitu katanya. Mohon maaf, ahlul Yaman jeroan semua dikubur. Itu mereka nggak mau makan kotoran. Ahlul Yaman termasuk Habib Abdul bin Sami. Oh, jadi cerita ini berarti masih simpang siur. Saya nanya mantunya langsung, baru kemarin malam tuh ketemu. Nah, saya tanya apa hukumnya tuh, kata dia nggak ada. Kalaupun anda dapat cerita itu harus didobit lagi. Bener nggak itu ya, bahwa Habib Abdul bin Sami mana cerita kalau orang Arab itu dikeprakin jeroan, dikeprakin Pak, kan nggak ada air. Nah, saya mau nanya, kalau dikeprakin gitu masih ada sisanya nggak dikit-dikit? Ada. Tahu nggak? Ternyata itu yang bikin gurih makanan. La ilaha illallah. Nah, saya lagi mikir, dimasukin aja ke kebuli itu, di situ gurihnya katanya. Innalillah. Tapi kan jadi kotor, makanya saya dobit. Kata mantunya Habib Abdurrahman, lah, katanya lah, itu salah, itu kudu ente asli. Ente betulin lagi itu cerita, ya insya Allah Habib, anda bilang gitu. Kalau anda nemu lagi, nanti anda benar nggak ada gitu. Jadi ahlul Yaman macam Muhammad, Nabi Umar tuh jeroan buang, dipendem. Kalau kita diapain? Justru itu yang dicari ya. Gongseng itu jeroan, ya Allah ya. Nggak ada yang nyisa di Indonesia mah. Alhamdulillah nggak ada yang nyisa. Tanduk aja diajar, buat apaan? Buat lisong itu. Gak ada nyisa di Indonesia, Masya Allah. Belum dibagiin udah hilang. Tapi bukan di sini ya, di sono, di Jepang. Wa anhu, nah ini riwayatnya. Wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Akhrajahu sab'ah. Dikeluarkan oleh imam yang 7. Adalah Nabi bila masuk kamar mandi dia berucap, ya Allah aku berlindung kepada kau dari kejelekan, keburukan, baik setan laki-laki dan setan perempuan. Al khaba'is yuridu bil aula dzukranil jin. Jadi jin dari pihak laki-laki atau jin pihak perempuan, karena memang tempatnya jin itu di kamar mandi. Mohon maaf, lagi-lagi saya mendapatkan dukun terhebat di Mekah itu, dukun terhebat di Mekah yang nggak bisa ada yang ngalahin. Ternyata diketemukan di kamar mandinya ada Quran dan dia ceboknya dengan Quran sehingga dia berseteru dengan iblis dan ifrit. Masya Allah. Jadi anda kalau mau sakti nggak usah ke gunung-gunung, cukup kotori Al-Quran dengan kotoranmu, kemudian bersekutulah dengan jin, kamu akan jadi dukun terhebat ngalahin Nyi Roro Kidul. Kenapa? Karena anda sudah jadi ifrit. Nauzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ngeri banget ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yadkhulu khala fa'amilu ana wa gulamun nahwi dawah min ma'in wa anazatan fayastajibil ma. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad masuk ke khala fa'amil, saya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodamnya Nabi. Beliau mendapat doa dari Nabi, ya Allah berkahi Anas. Anas umurnya paling tua di antara sahabat yang meninggal paling terakhir adalah Anas. Sampai ada mengatakan tabi'in itu semua bisa melihat Anas, karena Anas bin Malik itu umurnya paling tua, anak berkah dari berkahnya Nabi. Sampai dikatakan sahabat yang terakhir meninggal dunia itu Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. 10 tahun aku mendapati Nabi Muhammad dalam rumah tangganya belum pernah keluar teriakan dari rumahnya. Itu penuturan Anas. Asyara sanawat, 10 tahun saya menjadi pembantu Nabi, belum pernah Nabi Muhammad keluar suara dari kamarnya dan belum pernah teriak. Jadi kalau kita dengar di dalam kitab Syamsul Durar, kalau ada yang memanggil kemudian beliau menoleh, kemudian beliau nyamperin, itu riwayat Anas bin Malik. Nabi Muhammad kalau dipanggil beliau datengin, dan kalau manggil beliau juga nyamperin. Misal gini, beliau manggil istrinya di dapur, beliaunya yang ke dapur, bukan beliau di ruang tamu teriak. Karena Anas bin Malik 10 tahun belum pernah saya dengar Nabi keluar suaranya melebihi kamarnya.
Saking halusnya rumah tangganya tuh. Masya Allah. Ada nggak di sini begitu? Ada 40 tahun kagak pernah ada teriakan. Dua-duanya ganggu, anteng tuh rumah tangga. Yang atau hao. Ya. Bukan berarti nggak boleh teriak. Memang teriak itu qaswatul qulub. Teriak itu menjadikan kita keras hati. Teriak tuh. Anak kalau diteriakin keras hati. Panggil, misalnya panggil gitu, Afif, itu melahirkan keras hatinya anak. Memang sautul himar itu namanya. Apa sautul himar? Suaranya keledai, kerjanya manggil dari belakang ke depan. Itu sautul keledai itu. Kalau kita umat Nabi Muhammad memang nggak boleh begitu. Apalagi di jalanan berantem, main teriak-teriakan itu bener nggak? Kalau di Saudi tuh ajib tuh Pak. Dulu Abu ya kayak Wedila yang cerita sama kita. Waktu kita umroh ketemu mobil nih, mobilnya Camaro lah gitu. Yang satu sedan, yang satu kayak Innova gitu. Brak, gitu kan? Nabrak, kles gitu. Datang nih, dua orang, ribut-ribut gitu ya. Minta ganti gitu segala macam. Bapak teriak dah, Sallu ala Muhammad, asli, Sallu ala Muhammad. Kelas. Begitu disebut nama Muhammad, udah kelas, salaman. Jadi nama Muhammad itu punya asar banget. Saya ada jamaah dari mana Pamengpek, Garut, namanya Kamukman. Dipalak Pak di Jabar Rahmah. Kenapa dipalak? Lagian dia mau aja main foto-foto aja yang pakai ikal-ikal gitu Pak. Disuruh begini mau, disuruh begini, disuruh bayar 300 real kali 3.000 waktu itu. 900.000. Kan dia bingung. Ari kumaha, tasnya mau diambil. Anak datengin. Anak ambil tuh Arab, anak bilang, anta takrahu bibiladil haram wa sallu ala sayyidina Muhammad. Saya sebut gitu. Angkat tangan Pak. Wallahi itu preman kabur aja. Kang Muman langsung kasih saya 10 real lagi, cuma 10 real dikit banget ya. Orang kita selamatin. Kamu Pak Ustadz terima kasih ya. Hati-hati di sini. Tapi nama Muhammad jadi banget Pak. Jadi banget. Saya di situ Allah hada bila duka ya Rasulullah begitu. Itu kan Mekah. Begitu Madinah ngadu saya jadi-jadinya nangis saya jadi-jadinya. Untuk apa? Benar-benar namamu tuh bersemai. Hatta orang yang malak Sallu ala Muhammad. Anda bilang haram, ini tanah haram. Ente berani kita sebut nama Muhammad, mundur Pak. Padahal yang salah kamu minta dipoto-foto aja kan bayar. Dia nggak tahu kalau bayarnya sampai 900.000. Dia pikir 50.000 kayak di Salah Bintana. Dia pikir segitu ya. La ilaha illallah, orang biasanya segitu ya. Nah maksudnya begitu. Nah di Kuningan nih ribut joger antara Innova sama Honda Beat. Sallu ala Muhammad ini gimana gantinya? Kagak kena. Di sini nggak kena, payah di sini. Maulid doang rame, bener kan? RT ribut sama warga. Sallu ala Muhammad, coba diketawain nanti. Belum kena di sini dong. Nama Muhammad belum jadi asalnya, ya Allah ya Rabb. Ya kita rasain banget itu. Bagaimana Jabar Rahmah orang lagi dipalak diminta duit. Sallallahu kabur. Mending kalau cuma sekedar kabur itu. Arab hitam kabur. Langsung salah dia udah kalau salah kabur langsung. Sambil ngata-ngatain gitu. Syukur kan gitu ya. Sambil ngata-ngatain kita tapi kabur gitu. Nama Muhammad begitu punya asar Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin mau ngambil haram ya. Tapi mestinya di Indonesia yang maulidnya paling ramai juga harusnya begitu. Bener nggak? Harusnya begitu ya. Bapak ya, anak lagi main handphone. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mestinya anak buk lari ke musola masjid mestinya. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli. Bapak lagi selawatan Pak. La ilaha illallah. Gak kena. Ya. Wa'an Anas, kayak begitu Anas. Wa gulamun nahwi. Saya dan ada anak kecil bawa idawah, bawa sebuah peralatan min main, daripada saya bawa candian dari air, wa anazatan ya, dan satu yang apa namanya anazah, satu juga dari mangkok gitu ya. Fayastanji bil ma, Nabi ngambil yang dari air, berarti air lebih diutamakan ya. Ketika beliau bawa satu kulit daripada air, kemudian yang satu anazah bi fathil ain wan nun ramhun qasir, yang satu bawa kayak tulang ya, maka Nabi mengambil yang dari air. Di sini menjadi dalil air lebih diutamakan dari tisu. Kalau ada tisu, ada air, pakai
air, adapun tisu untuk mengeringkannya, gitu ya. Cuma udah waktu udah kelewat belum? Jamnya ngaco no, belum ya? Yang ngono jamnya ngaco. Oh dikit lagi ya. Nah, baru bisa ngeliat. Ono jam 1:30 no yang atas no. Semua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'inain alladzi yatakhala fi tariqin nas aw dhillihim. Kata Nabi, takutlah kalian, hati-hati dengan dua orang yang dilaknat. Alladzi yatakhalla, mereka tuh yang buang air fi tariqin nas, di jalanan. Buang air di tembok, di mana-mana di jalanan. Mohon maaf supir mikrolet main turun aja. Ban dikencingin, pantas peleknya pada karatan. Ya, saya pernah ada Metro Mini, zaman Metro Mini itu pakai berhenti, ngapain tuh? Ternyata dia kan kencing di ban metro, bagus kagak meleduk itu bannya. Jangan di jalanan. Zaman dulu kita di tembok tuh jangan. Ya Allah, lain itu laknat. Allahu Akbar. Hadis dalil bahwa tidak boleh seseorang kelihatan ayunan nas, kelihatan oleh manusia. Ya mungkin kalau di tol pada akhirnya belum ketemu rest area dan udah kebelet banget, walaupun minggir noan dikit, sonoan dikit, turun ke bawah dikit, kapan ada anuannya? Ya kalau rumput ada pohonannya, jangan bener-bener di situ, bener-bener buka pintu di situ. Ya kan akhirnya orang pada begini, apalagi kita punya bini pakai begini lagi, nggak boleh gitu. Itu siapa tuh yang kencing? Jangan Pak, lain ya. Satu di jalanan, auzillihim atau tempat bernaung, apa? Mohon maaf, pangkalan ojek emang tempat orang nongkrong, dia kencing malamnya di situ. Bau gak kira-kira? Pagi-pagi dilaknat gitu ya. Jangan zillihim itu tempat orang nongkrong, tempat orang bernaung di bawah pohon besar. Emang orang pada ngadem di situ? Banyak loh. Mohon maaf, saya punya di Curug tuh Kalimalang. Saya punya abang. Dia buka bengkel di pinggiran jalan. Jadi saban dia buka roli bau pesing. Ya Allah, tega banget ini ojek-ojek Curug Pangkalan nih. Nah, akhirnya ditulis, Pak, mohon maaf, ditulis sama dia. Dilarang kencing, yang kencing di sini cuman anjing. Habis dikasih tulisan gitu, kagak kencing lagi di situ, Pak, cuma di sampingnya. Cuman pindah doang sonoan, la ilaha illallah. Itu nggak boleh. Akhirnya kita ceramain, nggak boleh. Emang kagak ada hammam. Kalaupun ada, lihat dong kayak anak-anak gunung. Wah, anak-anak gunung apik, Pak. Anak-anak gunung tuh belajar tuh daerah tuh. Dia kalau mau buang air kayak kucing. Bayangin di atas, katakan udah mau ke atas gunung nih, udah savana luas, udah kagak ada. Dia apa? Digali, Pak. Digali tuh, Pak. Tanahnya digali. Kayak kucing, tanahnya gali, buang air situ, diuruk lagi tuh. Anak gunung apik kudu begitu. Memang diajarinnya begitu, mencintai alam tuh begitu. Bukan mohon maaf sembarangan akhirnya baunya kemana-mana. Lain, dilanat. Makanya saya kalau ada teman-teman atau murid suka naik gunung, saya ajarin. Itu ente punya kotoran, itu dicium orang, laknat ente. Gitu ya. Memang kita hewan ya. Jangankan manusia, kucing buang airnya kita benci setengah mati, bener nggak? Kalau perlu kita matiin di kucing. Tapi ini manusia ya. Jangan kita punya kotoran, jangan kayak kucing gitu ya. Wazad rawal Muslim, yang Muslim, wazad Abu Daud an Ma'ad mawarid, apa mawarid, di tempat diamnya air, di tempat kubangan air. Di Banten, di Kampung Siring itu ada kubangan keluar air panas, Pak. Ya, saya punya apa namanya kakak itu di sana Kampung Siring. Kita anak-anak kalau dari majlis ke sana mandi gitu ya. Cuman dasar orang Jakarta juar. Ternyata bawa pada sabun, bau sabun. Ternyata orang sono nggak ada yang bawa sabun. Nah akhirnya kubangannya penuh dengan busa. Diomelin sama Pak RT. Maksudnya ini siapa habis mandi gitu ya? Kok begini? Ternyata anak-anak Jakarta. Kita baru tahu. Makanya kalau tentang kearifan lokal, kenapa sih imam itu harus lokal? Dia yang paling tahu daerah. Kenapa sehebat apapun antum, sealim apapun, kalau ke Jawa yang imam orang Jawa, dia yang paling tahu kiblat, dia yang paling tahu tempat najis, dia paling tahu tempat yang suci. Makanya kalau datang ke satu daerah tanya dulu. Di Gombong juga begitu. Saya bawa jamaah peresmian Masjid Hidayatullah. Anak-anak mandi aja, ternyata itu musim kering.
Itu toren satu-satunya. Anak Jakarta satu bis mandi habis seadanya. Besok tayamum sekampung. Iya, saya yang ceramah sampai malu. Saya bawa tim hadroh satu bis tuh ke Gombong tuh. Mana? Kedung Ringin namanya, daerah Kedung Ringin. Kan ada waduk Sempor tuh. Naik ke atas tuh kalau bawa bergondong. Kenapa itu naik ke atas? Memang air kagak ada. Anak Jakarta juar. Adem seger ini, iya seger. Dia kagak tahu itu air terakhir. Besoknya Pak Hajinya, Pak Ustadz, ini kita semua tayamum. Lu kenapa? Nggak ada air. Sampai pulang ke Jakarta kita kagak mandi. Mandinya di rest area. Baru tahu kita di Gombong itu air susah. Pantas begitu kita mandi, dia pada merinding tuh orang sono. Lah itu mandi begitu juar. Kagak taunya air terah. Saya baru rasain Pak, bagaimana mandi jubar haram. Mandi itu sekenanya, mandi sebersihnya, bukan jubar. Begitu saya punya tanah di Jonggol yang susah air, baru saya tahu rasanya menghargai air Pak. Coba bocah mandi jubar. Iya, di tanah kita di Jonggol no. Cuma nyari air aja setengah budek, la haula wala quwata, ambil dari kali gitu ya. Air mawarid, tempat-tempat air bernaung tidak boleh dikencingin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada satu lagi tuh, kalau kita buang air kecil kan bagusnya jongkok ya Pak. Jangan diri. Enggak habis kan gini Pak. Ini kan kantong pemini. Kencing itu gini aja nih, kencing orang laki gampang banget, tariknya begini, udah gini, nongkrong. Nah, jadi yunsibul alal yumna wa yusra. Jadi ketika ini begini, tuh, nah ini enak nih, kantong kemihnya tuh ketekan, keluarnya cakep bener, keluarnya cakep, jangan jongkok ya, begini. Jadi tarik aja satu, yunsibul yumna alal yusra, udah keluar dah tuh. Jadi kantongnya keluar semua. Kalau kencing begini Pak, nggak ketekan di kantongnya, karena nggak ketekan nggak keluar semua. Akhirnya itu harus ada istibro kan, gitu ya. Ada, nah kadang-kadang lagi ruku masih keluar nyeces, kadang-kadang lagi sujud, kadang-kadang lagi duduk ser. Nah itu yang begitu-begitu tuh. Ya, kalau udah tua sih udah 70 tahun ke atas gitu ya, 80 ya udah maklum itu minadolin. Orang-orang yang udah gol, yang udah 70-80 tahun tuh keren. Ya wajar aja. Kalau kata mualim kasih kondom, sesuatu yang tidak menetes. Tapi kalau mesti netes juga, ya udah, itu namanya daimul hadas. Ya, salasilul baul, kencing terus menerus ya udah. Kalau netesnya nggak jadi masalah. Ya, asal ruku netes, nanya sama cucu, gue batal nggak? Batal. Wudhu aja setengah jam, jalan leor, keburu mati tuh aki-aki. Kalau udah kayak begitu udah nggak apa-apa udah ya. Jadi kalau soal kencing itu biasain jongkok, karena ilmu potensial air tuh, air semakin tinggi. Ini segini aja nih, mohon maaf kita diri segini nih, nyepret nggak ke bawah? Nyepret. Semakin nunduk nyepret nggak? Kalau jongkok kagak ada nyepretan sama sekali tuh, ngalir, cakep. Lebih cakep lagi rebahan. Kecil ngewel, kagak bakal ada jabatan. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Fa inna ila rabbina turja'un. Allahumma rabbana zidna 'uluman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurratin lana fi dinina. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.